RED itu adalah singkatan dari Respect, Educate, dan juga Divert. Komunitas yang didirikan sama mahasiswa untuk memberdayakan perempuan. Tapi kalau memberdayakan perempuan tentu banyak banget ya lini yang bisa kita masukin gitu. Kira-kira kalau pemberdayaan perempuan yang RED lakukan ini memang kita fokusnya sama kesehatan reproduksi. Oke. Fun fact, proposal untuk Child Fund ini kita kumpulin jam berapa, Mom? 23.59, deadline jam 23.59 itu kalau di Betul. emas 3 itu mungkin ada tuh ya, sisa berapa detiknya tuh ada gitu. Terus tiba-tiba suatu hari Kakin ngomong kayak, guys sumpah kita lolos. Aku belajar di Red Project kalau misalkan ya it's okay to make a mistake gitu ya. Oh, iya. Kayak ya udah emang di sini tempat wadah buat belajar kayak gitu. Jadi Bilang gitu, karena aku sendiri tuh percaya kalau emang satu perempuan dicerdaskan itu nggak cuman dia yang akhirnya berdaya, tapi juga generasi penerusnya gitu. Are you ready? Respect, educate, divert bersama Red Project Indonesia. Hey Redmates, welcome back to Red Podcast Series. Ruang obrolan tentang isu perempuan dan kesehatan yang sering ada di sekitar kita, tapi kadang-kadang kita lewatin gitu aja. Bareng aku, Kitty, dan di episode kali ini kita akan sedikit berbeda nih. Dimana kita nggak akan cuma bahas teori aja yang terlalu berat, tapi di sini kita bakal ngobrol-ngobrol secara chill dan kenalan lebih dekat lagi dengan orang-orang di balik Red Project Indonesia. Dimana hari ini aku nggak sendirian nih guys. Sekarang di sebelah aku udah ada 2 orang keren yang cantik-cantik juga nih ya. Dan dimana pertama nih aku mau kenalin dulu nih ke kalian. Pertama ada presiden dari Red Project Indonesia, Kak Kinaya. Boleh say hi dong, Kak? Hai Kitty, hai teman-teman semua. Hello Redmates. Oke, dan yang kedua, kita lanjut dulu nih. Sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi, ada juga project officer dari program Red for Her Bride, yaitu Kak Mami. Halo, Hai Kak. Kitty, halo Redmate semuanya. Oke, sebelum kita mulai nih, Kak, aku mau nanya dulu dong, gimana nih kabarnya? Sehat, Kak? Gimana, apakah excited untuk ngobrol-ngobrol secara chill dengan aku di sini? Alhamdulillah sehat. Sehat sih. Kamu gimana kabarnya? Thank you ya sudah ditanyain juga. Aku sehat sih, aman banget. Pokoknya seneng banget deh di sini aku bisa berkesempatan untuk ngobrol sama President and also also Project Officer dari Red for Her Bride ini ya. Oke, mungkin biasanya kita ngomongnya emang yang serius-serius ya, tapi sekarang kita spill sedikit kali ya behind the scene dari Red Project Indonesia ini. Oke, mungkin pertama-tama Kakin aku mau nanya nih, mungkin banyak kan yang udah denger tentang Red Project Indonesia. Tapi sebenarnya Red itu apa sih, Kak? Oh, that's a very interesting questions. Ya. Kalau ditanya red tuh apa, mungkin kalau Redmates yang lain taunya red tuh kayak warna merah gitu. Jujur ya. ya, itu Iya yang kan? pertama kali comes to my mind. Yeah, and it's actually our kayak ibaratnya color palette kita emang benar-benar merah banget. Tapi itu nggak cuma sekedar representasi warna, ini adalah singkatan sebenarnya. Oh, singkatan. Iya, jadi RED itu adalah singkatan dari Respect, Educate, dan juga Divert. Nah, jadi dari Red Project Indonesia ini bentuknya memang sebuah komunitas ya gitu. Komunitas yang didirikan sama mahasiswa untuk memberdayakan perempuan. Tapi kalau memberdayakan perempuan tentu banyak banget ya lini yang bisa kita masukin gitu. Kira-kira kalau pemberdayaan perempuan yang RED lakukan ini memang kita fokusnya sama kesehatan reproduksi. Oke. Kurang lebih kayak gitu sih. Noted. Oke, tapi ya Kak, kalau misalkan kita boleh tahu nih lebih dalam lagi, kita mau gali lagi nih. Boleh banget. Sebenarnya apa sih alasan atau keresahan yang mendasari berdirinya Red Project Indonesia ini? Oh, oke. Kalau aku bisa get back ke bulan Juli. Oh, Juli. Spesifik ya. Yes, bulan Juli 2025. Red Project itu awalnya berdiri emang ada 5 orang pertama. Oh, siapa aja tuh Kak? Iya, jadi kalian bisa lihat foto-fotonya di sekitar sini ya. Di sini ada Mai, ada Talita, ada Syafa, ada Azla, dan juga sama aku. Jadi kita awalnya berlima. Kita tuh lintas fakultas sebenarnya. Oh, jadi beda-beda nih ya? Beda-beda. Bahkan kita nggak semuanya tuh dari anak kesehatan. Oh, Iya, jadi kayak bahkan aku pun dari Soshum sebenarnya. Jadi Kakak dari Soshum? yes, kita Oh my God. kayak lintas fakultas gitu, tapi kita semua punya satu concern yang sama. Yaitu kita ngerasa bahwa waktu itu akses terhadap pengetahuan dan juga mungkin produk dari
menstruasi yang aman dan juga ramah lingkungan itu masih kurang banget. Makanya di bulan Juli tahun 2025 kita merasa ada keresahan di mana kok nggak semua perempuan bisa mendapatkan akses informasi dan produk yang sama gitu. Makanya kita coba bangun komunitas ini, awalnya berangkatnya dari isu dulu, isu yang tadi itu. Jadi kayak oke, dari isu menstruasi dulu kita angkat sampai akhirnya alhamdulillah mendapatkan kesempatan lagi untuk berkolaborasi dengan berbagai NGO yang ada di Indonesia. Makanya kita bisa ngangkat isu-isu lainnya. Contohnya kayak perkawinan anak, dan sekarang kita lagi mengangkat isu perihal anemia. Oke, berarti isu utamanya pertama-tama itu sebelumnya menstruasi. Menstruasi, ya. Oke, habis menstruasi ke Perkawinan pernikahan. anak. Perkawinan anak, dan sekarang kita ngebahas tentang anemia ya. Betul. soalnya. Oke, menarik banget guys sih Redmates. Ternyata di balik berdirinya Red ini ada keresahan dan juga tujuan besarnya nih. Nah, oke, di segmen selanjutnya kita bakal fokus bahas salah satu programnya, yaitu Red for Her Bride yang dipimpin oleh Kamami. See you, stay tuned. Are you ready? Respect, educate, Thai food bersama Red Project Indonesia. Gatel deh. Kadang iritasi juga. Bau. Not okay. As modern women, we need to be aware of our body. Yuna Organic Cotton Period Pads, tanpa bleach dan klorin. %100% organic cotton layer, anion strip sebagai antibakteri, no bau dan cegah iritasi. Tipis banget, kayak nggak pakai. Yuna, 'cause you matter, period. Yuna Day, Night, dan Panty Liners. Dapatkan di yuna.id dan Marketplace. Bisa berlangganan juga loh. Are you ready? Respect, educate, Thai food bersama Red Project Indonesia. Hey, welcome back Redmates. Nah, di segmen ini kita bakal bahas lagi nih salah satu program dari Red Project Indonesia. Jadi kita bakal tahu lebih dalam lagi behind the idea of Red for Her Bride. Dimana ini tuh katanya masih dalam tahap pengembangan ya, Kak? Betul, sedikit lagi sih sebenarnya. Oke. Ditunggu ya teman-teman semua. Apalagi Kamami nih langsung di sini ada project officer-nya gitu ya. Oke, tapi nih ya sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, ada hal yang mau aku highlight nih. Kira-kira kakak tahu nggak aku mau highlight apa? Apa tuh? Oke, gini. Jadi kan kita dari sebelum-sebelumnya, episode sebelumnya juga itu kita udah ngebahas soal kesehatan perempuan. Dimana selain kita mungkin ngomongin tentang anemia, tapi ada satu hal lagi nih yang sering banget disalahpahamin, yaitu bagaimana cara merawat area kewanitaan. Dimana yang paling penting sebenarnya ya bukan cuma soal wangi aja, tapi bagaimana agar kita bisa menjaga keseimbangan alaminya, right? So di sini aku udah ada produk Yuna Gentle Feminine Foam Wash, dimana ini diformulakan SLS free dan juga berfungsi sebagai pH balancer dengan pH 4,5 sampai 5,5. Mungkin kakak mau lihat dulu nggak nih? Oke, Yes. boleh. Iya, jadi karena mereka juga pH balancer, jadi dia ini tuh sangat terasa lebih gentle untuk kita sebagai perempuan-perempuan di area sensitif kita. Dimana ini juga dia tuh mengandung kandungan tremella mushroom dan juga panthenol. Jadi produk ini membantu untuk menjaga kelembapan dan juga memberikan rasa nyaman di area kewanitaan kita gitu. Jadi produk ini juga udah dermatology tested, itu bisa dilihat ya di Berarti sini udah produknya. aman ya ini. Yes, ada tuh di depannya di Ya. tulisannya dermatologist tested. Yes, jadi cocok banget ya untuk pemakaian sehari-hari sebagai kita perempuan gitu. Oke, gini. Jadi kalau misalkan kamu cari feminine wash yang lebih mindful, menurut aku Yuna Gentle Feminine Foam Wash ini bisa jadi solusinya. Oke. Thank you loh for the information. Boleh dibawa pulang by the way. Boleh. Aku Kita berdua Oke, gimana nanti boleh ya? ya. Sharing, Yes, sharing. Oke. Back to the topic. Kita akan masuk nih ya ke ide dari program nih. Aku penasaran banget nih sama Kak Momi nih. Kira-kira
sebenarnya ide Red for Her Bride ini awalnya tuh muncul dari mana sih, Kak? Oke, jadi mungkin aku izin cerita dulu dari pertama kali kita mau ngajuin abstrak dulu nih. Jadi kan acara grant ini itu dari Child Fund International Indonesia. Dia waktu itu buka open for abstract gitu. Jadi kayak kita nyusun abstrak program yang mau kita buat lalu dikirim. Itu posisinya di H-3 ya kalau nggak salah. Si abstrak ini baru di floor gitu kayak, "Hai guys," dari Kakin sama Kak Maya, "Hai guys, kalian mau nggak buat ini, menurut kalian visible nggak ya buat kita ngejalanin program ini, buat kita bikin program ngikutin si Child Fund ini." Terus habis itu waktu itu aku sama Fadel sebagai R&D. Kita berdua kayak 3 hari banget nih Kak gitu kan. Terus tapi kayak kata Kaki, dia nggak apa-apa nggak sih, ya udah akhirnya kita 3 hari tuh. Di waktu 3 hari itu kita ada beberapa pilihan topik. Jadi dari Child Fund itu nggak yang kayak membebaskan kita untuk pilih apapun, tapi dia tuh udah ada segmentasinya sendiri gitu. Salah satunya buat di kesehatan reproduksi, untungnya ada ya cabang C kesehatan reproduksi, itu tuh topiknya tentang anemia. Makanya kenapa kita start pilih anemianya tuh dari situ. Oke, berarti ini kayak bukan ide yang tiba-tiba muncul sembarangan aja gitu ya, tapi meskipun tiba-tiba gitu, tapi emang ini tuh suatu kondisi kebutuhan di lapangan juga yang relate gitu ya. Betul dong, betul. Oke. Nah, kalau misalkan dari proses persiapannya sendiri nih, biasanya tuh kalian ngapain aja sih? Dan aku mau tahu juga, apakah ini tuh sesimpel bikin konsep atau ternyata ribet banget menurut Kamio sendiri bagaimana nih, Kak? Oke, kalau misalkan menurut aku sendiri ribet banget sih. Enggak sih, enggak ribet-ribet banget ya. Kayak karena aku punya semua teman-teman core team yang lainnya yang membantu. Terus habis itu ada Kakin juga, ada Kama yang selalu mendampingi kita nih selama menjalani si proses Red for Her Bride ini. Tapi kalau misalkan boleh cerita sedikit, mungkin dari segi proposal dulu. Karena persiapan acara itu kan dari proposal dulu ya. Kayak sebelum lolos proposalnya ada dulu. Nah, si proposal ini tuh dikerjakan seperti ini ya, gimana tuh Kak? Seperti apa tuh? Bur banget ya kita mengerjakannya. Fun fact, proposal untuk Child Fund ini kita kumpulin jam berapa, Mom? 23.59, deadline jam 23.59. Itu kalau di emas 3 itu mungkin ada tuh ya, sisa berapa detiknya tuh ada. Oh, kelihatan ya. Jadi kita baru kirim email di sekitar jam 23.59, terus kayak oh ya udah, karena orang udah pada ngantuk, jadi doanya juga ya udah kayak Bismillah. Dengan keadaan setengah ngantuk, Bismillahirrahmanirrahim. Bisa Ya udah ke ini ya guys, udah leave Zoom. Terus tiba-tiba suatu hari Kakin ngomong kayak, "Guys, sumpah kita lolos." Tapi kayaknya ada ini dulu deh, ada apa namanya, kayak kita dikirimin email sesuatu. Jadi emang setelah pengumpulan proposal jam 23.59 itu, kita akhirnya kayak nunggu beberapa hari. Abis itu kita dapat email. Tapi emang emailnya bukan email pengumuman. Emailnya isinya apa tuh kalau boleh tahu? Ini aku nggak tahu boleh dibongkar atau enggak ya. Cuman intinya email itu mengindikasikan bahwa ada kemungkinan kita lolos. Kemungkinan ya. Oh, bisa gitu ya. Oke, Terus habis itu baru deh setelah beberapa hari ya, kalau nggak salah nggak sampai seminggu banget sih, tapi sih kayak ya around 3-4 hari akhirnya kita dapat email pengumuman, ternyata kita lolos gitu. Terima kasih banyak. Terima kasih kapan itu Indonesia. Jujur keren banget sih. Speechless banget dengernya ya. Aku yakin pasti kayak tadi itu sebenarnya udah chaos sih, pasti dengan persiapan dan segala macam hal yang terjadi ya. Kan? Seru banget. Oke, tapi selain hal chaos tersebut nih, ada nggak sih kira-kira kejadian yang bikin kalian tuh bener-bener kayak, ini kok jadi gini ya? Ada nggak, Mom? Dan yang kedua apa? Saking banyaknya atau gimana nih Kak? Saking imutnya sih acara Oh, ini. saking imutnya acaranya. Ya. Setuju. Gimana tuh Kak? Sebenarnya kalau ditanya ada kejadian yang melenceng banget atau enggak, alhamdulillahnya sejauh ini enggak ya gitu. Karena aku melihat dari anak-anak yang sekarang ikut di Red Project Indonesia, maksudnya kayak yang mengisi Project Child Fund kali ini di Bogor ya, lebih tepatnya ya, itu memang tepat dan sesuai di
fields-nya masing-masing Oke, gitu. iya, Jadi iya. aku pun nggak yang harus apa ya, ibaratnya kayak nggak harus nge-build up mereka banget dari awal atau gimana, tapi mereka udah di tempatnya masing-masing, paling tinggal gimana sih caranya untuk bangun sense of belongingnya, terus juga karena wajah-wajah baru ya, tentu perlu pendekatan lagi gitu. Jadi paling di maintaining internalnya itu sih kalau menurut aku yang agak challenging gitu. Iya. Kamu gimana? Kalau aku mungkin karena Kakina udah ngomong dari sisi internalnya, mungkin kalau misalkan aku mungkin karena banyak aktor eksternal yang terlibat gitu ya dalam acara ini, jadinya kayak kadang suka wah dar-der-dor nih kayak gitu Sedar-der-dor kan, itu sedar-der-dor ya. itu ya, karena kan kita menjalani acara ini tuh masih sekalian kuliah gitu ya, masih sambil kuliah gitu, jadi kadang kayak oh lagi kelas tiba-tiba ada wah gitu. tapi seru sih sebenarnya, kayak so far tuh sangat asik lah si acara ini. Sesuai kayak kata Kakin ya tadi, challenging Challenging. wajah-wajah baru Tuh. dan juga hal-hal plot twist lainnya. Oke. Terus kalau misalkan boleh jujur nih, mungkin kakak mau jujur-jujurnya nih ke kita, kira-kira tuh sebenarnya dari dalam hati kakak, di pikiran kakak tuh lebih banyak harapan atau kekhawatiran sih untuk program ini sebelum program ini jalan? Mungkin dari Kakin dulu, boleh kak cerita. Kalau ditanya lebih banyak harapan atau kekhawatiran ya, kayaknya ini berjalan beriringan aja sih. Maksudnya ketika project ini berjalan, tentu harapannya ada, ekspektasinya ada, tapi gak bisa dipungkiri itu semua berbarengan juga dengan kekhawatiran yang ada ya gitu. Karena lagi-lagi tanggung jawabnya bukan cuman sama pihak eksternal yang emang menaungi kita aja gitu, tapi aku yakin program ini juga punya pertanggungjawaban ke publik gitu, ke masyarakat. Makanya mungkin challenging dan juga hal yang dikhawatirkan tuh lebih ke arah sana gitu. Kira-kira ini beneran berdampak atau enggak? Terus mungkin masyarakatnya happy atau enggak? Dan tentunya dari internal Red Project-nya sendiri itu sih, karena dari awal aku membangun Red Project, aku pengennya semua orang yang ada di sini happy, terus mereka bisa explore berbagai hal yang ada di dalamnya. Jadi emang ini kayak wadah bagi teman-teman Redmaze di internal untuk bisa semakin mengembangkan dirinya juga gitu. Makanya mungkin kekhawatirannya lebih ke arah sana ya gitu. Tapi tentu kalau expectation, aku apa ya, ibaratnya kayak aku selalu coba yang terbaik aja dulu gitu. Oke, setuju. Kalau Kak Momi mungkin, kira-kira Kak Momi punya POV yang sama juga kah mengenai harapan dan juga mungkin ada kekhawatiran tersendiri, mungkin yang beda daripada presiden Red Project ini nih? Sebenarnya kurang lebih apa yang Kakin bilang itu benar, tapi Oke. aku akan ngomong sebagai POV project officernya Boleh, ya. Pastinya boleh. banyak khawatirnya ya daripada harapannya. Bukannya maksudnya aku gak Oke. berharap apa-apa sama acara ini, tapi karena sebagai orang yang apa ya jatuhnya kayak kepala acaranya gitu lah ya, kayak semua orang Tanggung jawabnya iya ya. tanggung jawabnya ada di aku. Kalau misalkan orang bikin salah, mungkin ini pertama ditunjuk Jujur. iya. Jadi kayak khawatirannya tuh ada banget, tapi di satu sisi aku ngerasa partner-partner yang ada di sini semuanya emang kita semua belajar gitu loh. Jadi aku belajar di Red Project kalau misalkan ya it's okay to make a mistake gitu ya. Kayak ya udah emang di sini tempat wadah buat belajar kayak gitu. Jadi semua kekhawatiran aku bisa tersut lah sedikit gitu ya, kayak ya udah nggak apa-apa, kayak namanya belajar kayak gitu. Kalau misalkan udah bener semua, nggak bakal mencoba lagi gitu loh, kayak gitu. Jadi ya udah aku berusaha untuk memberikan acara ini space untuk berkembang gitu. Kayak kita bisa explore lebih banyak, bikin kesalahan it's okay, kita take notes, kita buat catatan untuk selanjutnya kayak gitu sih. Sekarang kelihatan ya alasannya kenapa dia project officer-nya. Jujur, dari tadi mind blowing. Kepencet aja. Oke. Tapi aku kepo deh, di belakang ini tuh Kak Momi tuh suka cerita-cerita gak sih ke Kakin kayak mengenai kesah sebagai project officer gitu? Kayaknya kalau dilihat historical line aku, isinya dia. Jadi kita emang punya grup. Jadi aku Kakin tuh punya grup sama Malia sebagai vice aku, dan juga sama
Kamaya sebagai vice-nya Kakin kayak gitu. Udah jadi kita kalau misalkan apa-apa ya udah kalau berempat kayak gitu. Seru Jadi kalau banget. misalkan ditanya cerita atau enggak ya pasti cerita. Iya. Karena agaknya juga cuma berpegang tangan berdua semua ya di sini juga kayaknya enggak banget lu jebakan Sirotol Mustaqim ya teman-teman ya. Make sense. Tapi ya itu wajar banget sih ya, kan apalagi program yang kakak pegang ini menyentuh isu sensitif ya kan. Oke, menarik banget ya Ritmates. Jadi sebelum sebuah program itu berjalan, ternyata tuh ada proses panjang di belakang itu, ada diskusi, bahkan juga ada chaos nih. Tadi kita udah dengar sendiri gimana POV dari mereka nih yang bener-bener menjalankan hal ini gitu. Dan itu semua ya bagian dari perjalanan gitu kan. Dan that's why ya itu kita bilang challenging gitu. Oke deh. Kalau kayak gitu untuk segmen kali ini mungkin segitu aja ya. Mungkin Oke. kita akan balik lagi di segmen berikutnya ya. Redmates. Oke, see you Redmates. Are you ready? Respect, educate Thai food bersama Red Project Indonesia. Gatel deh. Kadang iritasi juga. Bau. Not okay. As modern women, we need to be aware of our body. Yuna Organic Cotton Period Pads, tanpa bleach dan klorin. %100% organic cotton layer, anion strip sebagai antibakteri, no bau dan cegah iritasi. Tipis banget, kayak nggak pakai. Yuna, 'cause you matter, period. Yuna Day, Night, dan Panty Liners. Dapatkan di yuna.id dan Marketplace. Bisa berlangganan juga loh. Are you ready? Respect, educate Thai food bersama Red Project Indonesia. Hai Redmates. Oke, kompak banget nih ya, kita kayaknya udah lucu banget. Oke. Sekarang nih kita udah masuk ke segmen terakhir, dimana ini segmen yang pastinya lebih chill lagi, dan ini kita akan fun talk aja sih, dan also reflection juga. Oke, jadi aku mau tanya nih ke kakak-kakak nih di sini. Kira-kira boleh nggak sih ceritain satu momen yang paling berkesan selama ada di Red ini? Kira-kira apa sih? Pasti ada nggak sih yang benar-benar membekas, entah itu lucu atau mengharukan. Dan mungkin dari tadi aku udah lihat kakak sebelum mulai nih udah ketawa-ketawa ngomongin hal-hal tentang Red Project ini. Aku kayak penasaran gitu kak, apa sih kayak yang kakak ketawain gitu? Kayaknya asik nih kalau misalnya di sharing sama Redmates di sini. Siapa dulu nih? Yang punya cerita paling seru siapa nih? Soalnya kayaknya agaknya yang ini goofy gitu ya. Oh, Coba oke. yang cerita yang mengharukan dulu nggak Oh, kak? boleh. Oke. Boleh. Kita serius dulu, baru nanti kita Oke. goofy-nya. Oke. Sebenarnya kalau ditanya momen paling berkesan, mungkin ini aku bisa kembali ke project pertama ya. Oh, Jadi waktu itu ketika kita lagi mengangkat isu perihal menstruasi, Menstruasi, iya. kita lagi edukasi di salah satu sekolah, precise-nya tuh di Bekasi. oh. Jadi kita emang 3 hari di sekolah itu, terus habis itu kita melakukan CFD di Jakarta. Nah, waktu di sekolah, aku menemukan ada beberapa siswi yang akhirnya berani untuk bercerita perihal pengalaman menstruasinya gitu. Nah, dari sana akhirnya terbukalah beberapa mitos-mitos yang ternyata masih mereka lakukan, yang nyatanya itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi mereka ketika lagi menstruasi gitu. Which is kayak, oh ternyata ketika kita lagi menstruasi, pembalutnya itu banyak yang masih diinjek-injek pas dicuci. Oh, Udah gitu, ada juga yang katanya barang atau mungkin kayak sampah setelah menstruasinya itu harus dibuangnya ke suatu tempat tertentu. Jadi itu emang kayak momen-momen menemukan mitos-mitos tersebut ternyata masih ada di sekitar kita. Sampai akhirnya ada momen dimana ada satu anak yang berani untuk cerita kalau ternyata dia mengalami suatu hal yang mungkin bisa dibilang cukup mengkhawatirkan gitu. Nah akhirnya kita coba bantu dia untuk ayo coba
dilurusin dulu dari segi pola makan, terus juga dari pola hidupnya, terus juga dari pola pikirnya, karena ternyata emang dia bilang dia sempet kayak ada stres gitu, makanya haidnya jadi nggak teratur gitu. Dan di momen itu aku ngerasa kayak oh ternyata dengan kita membuka diskusi untuk anak-anak, untuk remaja putri ya waktu itu ya, ternyata bisa membuka kembali hal-hal yang ternyata nggak usah mereka lakukan gitu, padahal mitos-mitos tadi, dan juga kita bisa jadi ruang aman bagi mereka untuk bercerita. Karena emang dari awal Red berdiri aku berharapnya ini bisa jadi ruang aman juga untuk perempuan, bisa sharing-sharing, terus bisa bercerita juga perihal keluh kesahnya. Makanya menurut aku ketika ada anak atau mungkin remaja putri yang berani open up, itu udah menjadi salah satu hal yang berkesan sih. Oke, dan hal itu juga yang menjadi concern untuk kalian turun gitu ya. Iya, karena kan kayak mitos-mitos gitu harus dibantah lah ya, tanda kutipnya gitu kan. Karena kayak aduh jangan deh gitu. Iya ya, fun fact, tetangga aku pun juga masih mempercayai hal tersebut. Serius? Dan aku pernah disarankan untuk melakukan hal tadi gitu, yang apa, yang cuci pas menstruasi untuk dicuci dan diinjek-injek. Ya, jujur itu injek-injek itu apa deh? Maksudnya biar apa? Jujur aku kurang tahu juga, tapi Biar darahnya kalau keluar kah? nah, kalau mungkin kalau secara logically kayak gitu ya, tapi kalau yang aku tangkap waktu itu tuh kayak biar makhluk halus tidak ngambil darahnya. Katanya tuh kayak gitu. Aku gak tahu itu mitosnya berawal dari mana, tapi itu ada teman-teman, dan itu di sekitar kita gitu. Setuju sih. And ya udah, itu emang realitanya banyak yang masih mempercayai hal tersebut. Dan itu tugas kita untuk meluruskan sih kalau menurut Balik lagi concern ya dari Red Project Indonesia untuk mengangkat isu-isu ini gitu, yang penting harusnya dibahas gitu ya, tapi kadang-kadang ya terlewat gitu kan. Betul, karena masih dianggap tabu. Nah ya, benar-benar setuju banget. Oke deh, mungkin nih tadi kita udah tahu nih ya hal-hal yang berkesan banget nih pada dari Red Project Indonesia gitu. Sekarang mungkin kita pengen tahu juga dong nih hal-hal yang kira-kira goofy. Sebenarnya jadi insecure sumpah. Tadi Kakin ngomongnya kayak serius banget ya. Gak apa-apa gak sih? Tapi mungkin aku dua dong, boleh nggak? Boleh. Boleh kan ya Redmates? Boleh kan? Boleh. Masa nggak boleh? Ya, Lanjut. Jadi kalau misalkan buat aku sendiri, jadi aku tuh sebenarnya orang baru juga ya di Red ini. Belum Baru dan langsung jadi project officer. Enggak gitu. Semua bertahap. Aku awalnya di R&D, Research and Development. Menarik. Pas lagi di R&D dulu ya. Pas lagi di R&D itu kan pertama kali ya bahas isu tuh tentang perkawinan anak. Aku rasa aku belum pernah nemuin komunitas yang bahas tentang perkawinan anak. Maksudnya turun dan mengintervensi di sekolah tentang perkawinan anak tuh masih jarang banget. Jadi waktu aku survei itu aku masih menemukan lah kalau misalkan kayak ada daerah sasaran kita tuh yang emang sangat mengkhawatirkan gitu untuk angka perkawinan anaknya, karena maksudnya angka yang terdata tuh udah lebih dari 1 gitu, maksudnya itu udah parah gitu kan. Jadi kayak berapa ya, kedua, pokoknya tiap bulan yang kedata tuh 1-2, dan itu baru yang kedata aja. Yang kedata aja. Which is kalau nggak kedata berarti mereka nikahnya nggak ini ya kan, nggak terdaftar di negara. Iya kayak gitu. Dan di situ juga aku tahu kayak ada proses yang namanya dispensasi pernikahan, kayak ya, jadi dispensasi pernikahan tuh kayak kamu ngajuin buat menikah sebelum umur kamu. Something kayak like that. Kayak dispen aja gitu. Dispen sekolah gitu. Kan. Tapi ini buat nikah. Untuk nikah. Kayak gitu, kayak biasanya karena ada alasan-alasan tertentu kayak gitu. Nah, dari situ aku jadi sadar kayak dari aku join di Red Project ini aku jadi belajar banyak hal baru gitu loh, kayak oh ternyata Indonesia tuh punya peraturan ini Indonesia tuh kayak gini kayak gitu. Mungkin itu untuk kayak apa ya, pengalaman yang sangat mengesankan gitu ya untuk aku. Nah kalau misalkan untuk yang sekarang sebagai aku jadi project officer Red for Her Bride ini, jadi kemarin aku survei ke suatu tempat yoga. Suatu tempat yoga. Nah, tempat yoganya ini sebenarnya enak banget gitu teman-teman, kayak sangat apa ya, asri gitu. Dan dia tuh dia tuh sama rumah tuh kayak sebelahan gitu. Jadi rumah ownernya. Oke. Terus Pas kendaraan kita sampai, yang pertama kita lihat tuh anjing. Anjing warna hitam kan. Nah, pas kita mau turun itu anjingnya
dia ngejar maksudnya nyamperin si kendaraan kita ini. Nah terus aku tuh bertiga kan, ada aku, ada Arfan, dan ada Una. Tolong ya editor. Tolong ya editor. Dan juga Una. Nah si Arfan dan Una ini, Arfan tuh gini ya. ya Arfan yang ini ya, Una yang ini. Nah si Arfan dan Una ini semuanya histeris. Aku juga dong. Kayak maksudnya Tiba-tiba anjing nih, Terus tiba-tiba. kayak takut nih. Ya udah, jadi sama bapak kendaraannya ini, yang bawa kendaraannya ini kayak diusir-usir gitu, kayak udah sana gitu. Pergi. Oh, udah pergi Bapaknya anjingnya. pergi. Kita disamperin dong. Terus untungnya si ownernya ini dia nyamperin kita kayak ngeri apa gitu-gitu. Cuman anjingnya tuh ngiterin kita gitu. Jadi kayak kita bertiga itu muterin ownernya kayak usah buat ngehindarin si anjing ini. Kayak gitu. Kebayang. Itu sampai sekarang masih berkesan sih menurut aku, karena kayak ya udah kocak aja. Kita tuh lagi mau nanya, kita mau survei ini guys, kita mau survei price list yoganya. Tapi kayak kita sambil muter-muter gitu loh nanyanya kan. Oh iya kak, sama apa kak? Oh gitu, studionya bisa deh kayak gitu. Itu karena anjingnya benar-benar muterin dan anjingnya nggak mau berhenti. Terus kayak ownernya tuh ngomong kayak, anjingnya baik kok, gue tahu baik. Gue tahu baik maksud gue. Apa itu punya ownernya? Ih punya ownernya. Harusnya sih Anjingnya iya ya. Oh, oke. Anjingnya punya ownernya. Oh dia baik kok kak. Itu kata aku kayak iya tahu baik. Cuma maksudnya kayak tetap serem ya. Maksudnya Tapi kayak permisi, kenapa ikutin betul. terus? Karena dia ikutin terus kayak gitu. Terus habis dari situ aku, Arfan dan Una berjanji kalau misalkan next time kita survei, kita nggak mau bertiga doang. Dan kita mau coba ajak ada namanya Diki. Dia coba ngadepin si anjing ini. Buat jadi bodyguard gitu lah. Buat jadi iya. tambah proyek aja sebenarnya. Enggak deh, kayak gitu. Bercanda Dik. Gimana Dik? Bercanda Diki. Oke, kayak gitu sih mungkin kalau menurut aku yang Lucu. berkesan selama si Red for Her Bride ini. Semoga masih banyak lagi pengalaman mengesankan lainnya. Mungkin next time Kitty dikejar. Jangan sampai ya, jangan sampai dong. Kita nggak mau turun survei nanti. Udah selesai juga sih surveinya. Surveinya udah selesai. Kak, ada alasan di balik setiap hal yang terjadi gitu. Mungkin Apa ini ya alasannya ya? Ini pewarna untuk mungkin Pewarna. Ya. Oke. Ini kita masuk ke bagian paling terakhir nih Kak. Apa tuh? Kira-kira nih, kita serius lagi nih ya Kak. Gak Oke. apa-apa nih ya, serius. Atau masih mau? Nggak apa-apa, nggak Udah, apa-apa. cukup ya, cukup. Nggak apa-apa banget. Oke, aku mau tanya nih, kira-kira apa sih harapan dari kakak-kakak di sini untuk Red Project Indonesia ke depannya? Gitu. Dengan segala hal yang udah kalian hadapi, entah itu hal-hal berkesan, entah itu hal-hal yang lucu, entah itu chaosnya gitu. Kira-kira apa harapan kalian yang sekiranya tuh kalian mau ini tuh benar-benar kejadian gitu di masa yang akan datang untuk Red Project Indonesia? Silakan Mumi. Sumpah. Tapi sini kakak ya. Kayaknya dua-duanya punya pesan jangka ya. panjang. Oh, Kakak yang jangka lebih panjang, visioner aku yang gitu. jangka Mungkin pendek. kakak Aku jangka Red for Her Bride dulu aja ya. Kalau misalkan buat Red for Her Bride sendiri, aku berharapnya semoga pastinya sasarannya merasa terbantu dengan adanya kita, karena aku tuh paling takut sasarannya tuh malah merasa kita tuh kayak lu ngapain sih sebenarnya gitu, ganggu banget kayak gitu kan, karena kita akan bergabung dengan instansi lain gitu kan, maksudnya untuk turun lapangannya tuh nggak cuma kita Oh, jadi sendiri kayak gitu, kerjasama ya kerjasama dengan bener, instansi jadi lain. kita Oke. akan berusaha untuk masuk di suatu That's instansi kayak gitu, Oke. di maksudnya jadwal kerjanya si instansi ini yang mana kayak kalau misalkan kita bukan nggak bener sih, maksudnya kayak kita agak Kurang bisa ragu-ragu atau kurang bisa meyakinkan membawa ya? diri ya, Oke. kurang bisa membawa diri, itu kan otomatis mungkin si masyarakat, si target kita ini akan merasa kayak ngapain sih kayak gitu. Nah itu aku harap sih itu nggak ada ya, kayak aku sangat berharap semoga emang kita benar-benar bisa membawa suatu kebermanfaatan untuk target kita. Amin. Ada yang merasa terbantu, ada yang merasa sangat senang dengan adanya kita, itu untuk amin. eksternalnya. Esensinya nyampe gitu ya. Esensinya nyampe itu sih. Kalau misalnya untuk kayak target dan lain-lain ya udah itu emang itu mengikuti aja, tapi intinya kalau dari aku kayak aku pengennya semoga si targetnya ini tuh merasa terbantu aja dulu udah gitu. Terus habis itu kalau misalkan untuk internal sendiri aku berharapnya semoga semua orang tuh betah di Red Project Indonesia. Karena kayak aku takutnya kayak aku sebenarnya nggak betah nih, aku kerja cuman kayak ya udah karena gue dapet job desk aja kayak gitu. Aku tuh nggak pengen ada hal-hal kayak gitu. Aku pengen kayak ya udah mereka nganggep ini ya tadi aku bilang sebagai media pembelajaran mereka gitu, kayak aku bisa nyari pengalaman di sini, aku bisa explore apa ya di sini. Aku berharap itu sih untuk si Red for Her Bride ini, untuk baik dari internal maupun eksternalnya.
Oke, bagus banget. Jujur nih, testimoni langsung dari aku. Sebagai bagian juga nih dari Rap Project Indonesia ini. Aku seneng banget sih, Kak. Jujur, Serius? menurut aku Ini kayaknya semuanya tuh dibikin-bikin. fun. Gak dibikin-bikin, guys. I'm not lying. Ini bener-bener menurut aku ini fun banget. Apalagi isu yang diangkat menurut aku tuh penting banget gitu. Dan ya esensi yang ingin dicapai juga oleh Red Project Indonesia ini ya jelas gitu kan, untuk pemberdayaan wanita gitu kan. Apalagi isu-isu yang diangkat tuh emang relate banget dengan kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Jadi menurut aku guys, ini fun banget guys. Gak ada pressure, gak ada yang kayak boring banget. Duh, gue kerja lagi. Gak ada guys. Yuk No. kita open recruitment. Iya, nanti mungkin next kayaknya project, nih yang next denger di rumah nih udah pada kayak ya Tuhan, kalau kayak gitu aku Maka ikut pertama apa gitu. coba? Follow dulu. Boleh, ada di mana Instagram kamu? boleh dong, boleh dong. Oh, di atas. Di atas. ya. Oke. Oke. Bagian tap di atas mungkin ya. Iya. Oke. Jadi biar makin banyak lagi nih redmates yang nonton doang tadi biar bisa join gitu ya bareng komunitas ini. Oke. Oke, lanjut deh mungkin ya. Kalau misalnya tadi Kak Momi udah ceritain, kira-kira Kakin gimana nih Kak harapan Kakak untuk Red Project Indonesia ke depannya? Harapannya, aduh kalau ditanyain harapan tuh aku Banyak suka banget ya? Atau kayak Semakin mendunia. Boleh? amin. Tapi kalau ditanya harapan, yang utama dari aku adalah semoga Red memang bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu sih. Gak cuman untuk secara eksternal aja, tapi dari internalnya kayak yang tadi Momi juga bilang gitu. Karena aku sendiri tuh percaya kalau emang satu perempuan dicerdaskan, itu gak cuman dia yang akhirnya berdaya, Ya, tapi juga generasi penerusnya gitu. Jadi berimpact emang gitu ya. iya, impactnya tuh beneran yang kayak berkelanjutan. bener banget gitu. Jadi karena ada kepercayaan tersebut, aku berharap banget semoga Red bisa semakin bermanfaat, bisa Amin, menjadi amin, ruang aman, terus mungkin bisa ke daerah lain ya. Betul, semakin mendunia. Jangkauannya semakin Jangan luas kaget ya kalau gitu tiba-tiba kayak red muncul di daerah kalian, Betul. teman-teman. Atau di depan rumah kalian. Waduh, bisa never jadi, bisa jadi. Tiba-tiba survei ya. Survei. gitu. Siapa tahu gitu ya. Oke. Terus ada lagi ya Kak kira-kira harapan Kakak yang masih ada di hati Kakak tuh kayak ini nih satu lagi nih paling penting gitu. Kayaknya akan kembali lagi ke yang tadi sih. Maksudnya kayak aku selalu percaya apapun bentuknya, ketika satu perempuan dicerdaskan itu pasti generasi selanjutnya akan terus dicerdaskan gitu. Paling secara umum kayak gitu. Tapi kalau untuk project yang Momi nih ya, aku berharapnya semoga Mominya juga happy. Semoga. Kelihatan banget sih dari wajahnya sangat amat Iya. bahagia, no pressure. Sangat bright karena namanya kan red border bright. Itu mungkin sesuai dengan namanya, oke. Sesuai dengan Iya, title. karena kan kalau yang mimpin happy otomatis di enak kan bawah-bawahnya ke bawahnya ya happy. benar. Aku udah di tahap ini kok ketawa aja ngerjainnya. Ketawa-ketawa gitu. Kenapa tuh ketawanya tuh? Seru banget. Seru banget. Gitu. Oke. Paham. Seneng sih dengernya, jujur dari tadi kayak di sini energi aku kayak gak drain, tapi benar-benar energi aku kayak ibaratnya di sini dinaikkan. Ini sangat mood Berpacu booster gitu ya. Jadi semakin semangat untuk menjalankan Red Project Indonesia ke Oh my depannya gitu. god. Amin. Semoga Redmates yang nonton nih sekarang juga kayak jadi terpacu untuk ikut gitu ya sama kalian. Boleh banget. Atau mau collab juga boleh Oh banget. iya, mungkin ada instansi lagi yang mau Di sini. collab? Sini. Oh, Instagram kami di sini ya. oke. Oke deh Kak, jujur ini dari tadi menurut aku pembahasannya sangat amat daging A1 banget nih. Dapet banget. Takutnya nih kayak ngolah-ngolah gitu. Maaf ya. Oke. So, Mates, aduh sedih banget deh dimana kita harus mengakhiri obrolan kita yang asik ini. Dari obrolan ini kan kalian pasti juga jadi makin lebih kenal kan mengenai Red Project tuh gimana. Bahkan orang-orang di belakang ini orang-orang hebat dan cantik di belakangnya. Ada Kitty juga. Oh my god. Ini kan foto ini di ini kami ya. Betul. Aduh jangan dong. Oke, balik lagi dimana di sini kita udah lihat nih kalau misalkan di balik sebuah komunitas itu tuh ada cerita, ada proses dan juga ada hal-hal yang semuanya itu tuh berlandaskan untuk satu tujuan yang besar gitu kan. Dan dimana aku yakin sih kalau misalkan hasil itu
proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Amin ya Allah. Amin. Oke, so terima kasih banyak untuk Kaki dan juga Kak Mami yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir bareng kita di sini di Red Podcast ini dan juga udah berbagi cerita, kesan pesan pengalamannya di Red Project Indonesia. Dan menurut aku semoga Kak Mami ini yang sekarang sedang menjalankan menjalankan Red for Her Bride ya bisa semakin semangat gitu ya. Amin. Kamu juga semangat ya. Thank you. Oke, so mungkin kita akan tagline terakhir kali ya. Boleh. Gimana tuh? Tahu kan Kak tagline-nya gimana? Gimana tuh? sih, Kitty? Coba. Aduh. Mungkin ini teman-teman Redmates di rumah bisa ikutan ya. Kalau misalkan dibilang Red Project Indonesia itu bilang respect, educate, and divert. Oke. Oh, pakai gerakan mau apa? Gerakannya gimana tuh? Kak? Boleh dong langsung dari presiden. Respect, Educate. educate, Divert. divert. Gimana tadi? Respect, educate, divert. Oke. Kita ngomong bareng-bareng ya. Oke. Langsung tes ombak. Red Project Indonesia. Respect, educate, divert. Oke deh, Redmate semuanya. Sayang sekali kita udah harus selesai di sini. So, see you di episode-episode berikutnya atau di lain-lain kesempatan ya. Jangan lupa untuk selalu tunggu pergerakan-pergerakan yang dar-der-dor dan Wow. gong banget dari Red Project Indonesia. Bye! Bye Redmates. Are you ready? Respect, educate, divert bersama